Ciara dan Kak Cindy. Kangen dong pasti. Kangen lah. Kak Ciara dan Kak Cindy aja kangen sama kalian, pengen ketemu banget sama kalian. Tapi karena situasi saat ini nggak memungkinkan, kita tetap bersyukur karena masih bisa bertemu via Online. Kita masih bisa beribadah bareng memuji Tuhan bersama. dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Yeay. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan ya. Dan jangan lupa kalian ngerjain PR kalian ya. Ya itu penting banget. Gak boleh itu males-malesan di rumah, harus tetap rajin ya. Oke. Oke, sebelum kita memulai ibadah kali ini, kita akan berdoa dulu. Berdoa akan Kak Ciara pimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami selama seminggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kali ini. Semoga ibadah ini bisa lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkatilah juga yang akan firman Tuhan, berkatilah supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yeay. Terima kasih Kak Ciara. Wah Kak, lihat deh bunga ini. Wow. Istimewa banget gak sih Kak? Ya ampun, indah banget. Udah indah, cantik. Warnanya cerah banget gak sih? Iya Ya ampun. Kayak ada yang bersinar gitu. Sama halnya dengan kita di mata Tuhan selalu istimewa. Wah, karena kita memiliki Tuhan yang begitu baik, maka kita adalah anak yang istimewa. Dimanapun dan di dalam Situasi kita apapun. tetap istimewa. Oleh karena itu kita harus bersyukur adik-adik karena kita memiliki Tuhan yang begitu baik. Untuk mengucapkan syukur kita, rasa syukur kita, mari kita menyanyikan lagu Aku istimewa. Yeay. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah adik-adik, untuk bentuk rasa syukur kita, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan sambil kita menyanyikan lagu Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir
membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita akan doa persembahan. Dan doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Cindy. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu sempurna menyertai kami. Tuhan, kami telah memberikan sedikit berkat, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk perkembangan pelayanan gereja kami, dan kiranya tangan-tangan yang telah memberi Engkau selalu sertai dan Engkau berkati. Engkau juga sertai juga agar kami anak-anak-Mu ini yang akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami bisa melakukan apa yang telah difirmankan, dan kiranya kami selalu mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dari mendengarkan dengan baik, dengan bersikap baik, dengan dengaran, dan melakukan firman tersebut dalam kehidupan adik-adik sekalian ya. Dan sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kitab Ester. Ini adalah salah satu kitab yang sangat menarik dan tidak biasa dalam Alkitab. Kisahnya terjadi sekitar lebih dari 100 tahun setelah pengasingan bangsa Israel dari tanah perjanjian ke Babel. Dan meskipun beberapa orang Yahudi telah kembali ke Yerusalem, namun banyak juga yang tidak. Jadi kitab Ester berkisah tentang komunitas orang Yahudi di kota Susan, ibu kota dari kerajaan Persia kuno. Tokoh utama dalam kitab ini adalah dua orang Yahudi, Mordekai dan keponakannya bernama Ester. Lalu ada raja Persia, ada pejabat Persia yang bernama Haman. Dia sangat licik. Lalu raja mengadakan kontes kecantikan karena dia ingin menemukan ratu yang baru. Disinilah kita diperkenalkan pada sosok Ester dan Mordekai. Ester menyembunyikan identitas Yahudinya dan mengikuti kontes kecantikan tersebut. Dan menang, sehingga dia mengangkat Ester menjadi ratu Persia yang baru. Setelah itu, secara kebetulan, Mordekai tanpa sengaja mendengar dua orang sida-sida raja bersekongkol untuk membunuh raja. Lalu Mordekai memberitahu Ester. Dan Ester memberitahu raja, dan Mordekai mendapat penghormatan karena telah menyelamatkan raja. Selanjutnya kita diperkenalkan kepada sosok Haman yang sebenarnya bukan orang Persia. Dia disebut orang Agag. Dia merupakan keturunan dari orang Kanaan kuno. Raja mengangkat Haman ke posisi paling tinggi dalam kerajaan. Dan raja memerintahkan semua orang untuk sujud kepada Haman. Nah, ketika Mordekai melihat Haman, dia menolak untuk sujud, yang tentunya membuat Haman sangat marah. Dan ketika Haman mengetahui bahwa Mordekai adalah orang Yahudi, Haman berhasil meyakinkan raja untuk memberlakukan ketetapan, yaitu untuk melenyapkan semua orang Yahudi. Dan untuk menentukan hari pembantaian orang Yahudi, Haman melempar dadu. Dadu disebut pur dalam bahasa Ibrani. 11 bulan kemudian, pada tanggal 13 bulan Adar, semua orang Yahudi akan dibantai.
Kemudian Haman dan Raja mengadakan perjamuan minum untuk merayakan keputusan mereka yang mengerikan ini. Nah, sekarang fokusnya beralih ke Mordekai dan Ester yang merupakan satu-satunya harapan bagi orang Yahudi. Mereka menyusun sebuah rencana bahwa Ester akan mengungkapkan identitas Yahudinya kepada Raja dan meminta Raja untuk membalikkan ketetapan yang sudah dibuatnya. Tetapi datang kepada Raja tanpa undangan khusus menurut hukum Persia merupakan sebuah tindakan yang bisa diganjar dengan hukuman mati. Jadi dalam sebuah pernyataan kunci, Mordekai yakin bahwa andai kata Ester tetap diam, pembebasan untuk orang-orang Yahudi akan datang dari pihak lain. Dan kemudian Mordekai bertanya dengan lantang. Dia berkata, siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Halo, siapa yang masih ingat sama kakak? Siapa coba? Ayo. Ding dong. Ya, Kak Ratna. Oke. Nah, kalian sudah menyaksikan cerita tentang Esther. Hari ini kita belajar tentang Esther. Nah, tadi Mordekai sudah berkata bahwa kalaupun Esther tidak menolong bangsa Israel, maka keselamatan bangsa Israel, pembebasan bangsa Israel bisa datang dari pihak manapun. Bisa dari pihak lain. Nah, di sini pihak lain yang dimaksudkan oleh Mordekai adalah Tuhan Allah. Sekarang kakak akan bacakan apa jawaban Esther. Lengkapnya ya. Nanti akan ada lanjutan videonya, tapi ini jawaban lengkapnya akan kakak bacakan. Kita buka dalam kitab Esther pasal 4 ayat 15. Oke? Nah, kitab Esther pasal 4 ayat 15 begini jawabannya. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, ini jawaban lengkap dari Esther untuk Mordekai. Oke? Oke, sekarang silahkan dilanjutkan. Cerita selengkapnya ada di video selanjutnya. Ya, nanti kita ketemu lagi. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan, lindungi diri, pakai masker kalau keluar, dan makan yang bergizi, berjemur waktu pagi hari, ada sinar matahari, dan istirahat kalau kita memang capek atau sakit. Oke? Yuk kita lihat bareng-bareng, yuk kita tonton ya. Oke. Esther menanggapi dengan keberanian dan dia memutuskan untuk menghadap raja dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi Esther menjamu raja dan Haman dalam perjamuan pertama. Dan Esther mengatakan bahwa dia ingin membuat permohonan khusus kepada mereka berdua dalam perjamuan eksklusif di hari berikutnya. Tiba-tiba malam itu raja tidak bisa tidur. Dan dia meminta dibacakan kitab catatan sejarah sebelum tidur. Dan kebetulan raja mendengar tentang bagaimana Mordekai telah menyelamatkan hidupnya. Dia benar-benar telah lupa. Lalu di pagi hari, Haman datang untuk meminta izin melakukan eksekusi terhadap Mordekai. Dan pada saat itu, raja meminta Haman untuk menghormati Mordekai di depan halayak. Oleh karena dia telah menyelamatkan hidup raja. Sehingga sekarang, Haman harus mengawal Mordekai mengelilingi kota dengan menunggangi kuda kerajaan. Dan meminta semua orang menghormati Mordekai. Hari berikutnya adalah perjamuan kedua Esther. Jadi raja dan Haman menghadirinya. Dan pertama-tama Esther memberitahukan kepada raja bahwa dia adalah orang Yahudi. Dan kedua, bahwa Haman telah memberlakukan ketentuan untuk membunuhnya dan membunuh Mordekai yang telah menyelamatkan nyawa raja dan untuk membunuh semua orang Yahudi. Saat itu raja sedang mabuk. Jadi ketika dia mendengar kabar itu, dia menjadi marah dalam kemabukannya. Dan dia menitahkan supaya Haman digantung pada tiang yang sudah dia buat untuk Mordekai. Beralih kepada Esther dan Mordekai yang menyusun rencana untuk membalikkan ketetapan itu.
Lalu Mordekai, Esther dan semua orang Yahudi mengadakan perjamuan dan pesta untuk merayakan ketetapan baru ini. Dan Mordekai diangkat sebagai tangan kanan raja. Dan tibalah hari yang telah ditentukan. Dan tibalah hari yang telah ditentukan. Orang Yahudi menang atas musuh-musuhnya. Kisah ini juga menceritakan bagaimana Esther dan Mordekai membuat ketetapan tentang perayaan tahunan pesta Purim yang berlangsung selama 2 hari sebagai peringatan akan pembebasan orang Yahudi dari kehancuran. Tram-tram, mahkotanya Kak Ratna sudah jadi. Ya, hari ini kita akan membuat mahkota. Mahkota ini dibuat dari piring kertas. Ya, nanti kalian bisa hias. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, nih ya. Nanti ini digunting dulu, cerut. Nanti ada caranya, ya. Caranya akan kakak tayangkan setelah ini. Setelah jadi nanti kalian bisa gunakan sebagai mahkota. Nah, nanti mau dikasih tali di sini boleh, ya. Nah, ini tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa seperti Esther, dia juga memiliki keberanian yang daripada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Ingat, dia berpuasa tadi yang kakak bacakan? Dia berpuasa, dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan, dia percaya pada Tuhan. Tuhan bisa melindungi umat pilihannya, melindungi anak-anaknya, dan memberikan keberanian pada anak-anaknya untuk kita bisa menghadapi masa sulit yang kita hadapi sewaktu-waktu. Siapa yang tidak pernah susah di sini? Pasti setiap orang pernah susah, ya. Meskipun kita anak-anak, susah jadi anak-anak, tiap hari dimarahin, ngerjain ini salah, harus kerjakan ini, kerjakan itu. Tapi orang tua juga pernah, aduh serba salah, mau ngerjakan yang ini salah, anaknya sudah dimasain kok enggak mau makan, sudah waktunya tidur kok enggak mau tidur, padahal besok kalau enggak tidur sekarang, besok enggak bisa bangun. Nah, orang tua harus mengingatkan, tapi merasa salah karena anaknya tidak mau mengikuti apa yang orang tua katakan. Nah, kira-kira kalau anak-anak enggak dengar-dengaran yang salah orang tuanya atau anak-anak? Ayo. Kakak juga pernah jadi anak loh dulu. Sama juga pernah enggak dengerin orang tua. Dan itu berdosa. Nah, di saat-saat seperti itu sebenarnya kita yang sedang bermasalah. Kita yang sedang melakukan sesuatu yang salah. Nah, waktu itu berarti iblis sedang mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, saat itu kita harusnya belajar berdoa. Waktu mama papa bilang, loh enggak dengar-dengaran. Nah, ingat, oh iya, harusnya dengar-dengaran ya. Berarti saatnya berdoa. Tuhan, tolong berikan aku kekuatan. Berikan aku perlindungan, supaya aku bisa tetap taat dan dengar-dengaran seperti yang Tuhan ajarkan. Seperti yang Tuhan mau. Ya? Nah, gitu. Berdoa pada Tuhan saat kalian merasa sedih, susah, ada yang menyakiti, atau ada yang membuat kalian tidak senang, kalian bisa berdoa pada Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kita. Karena Tuhan selalu melindungi kita, minta juga keberanian pada Tuhan, supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit itu, sesuatu yang susah itu, dengan tetap menjalankan apa yang Tuhan mau. Kita tetap ada dalam jalan Tuhan. Itu yang penting, ya. Karena Tuhan bisa menjaga kita. Tuhan bisa memberikan kita kekuatan untuk kita berani menghadapi setiap apapun yang menyusahkan menurut kita. Seperti Esther tadi. Esther harus menghadap raja. Tapi kalau Esther menghadap raja, Esther bisa mendapatkan hukuman mati kalau raja tidak memanggil. Tapi karena Esther berharap dan percaya Tuhan melindungi, Esther berani menghadap raja.
Dan akhirnya Tuhan pakai Ester untuk menjadi alat pembebasan bangsa Israel. Bangsa Yahudi, bangsanya Ester dan Mordekai. Begitu ya. Oke? Nah, setelah selesai, siapa yang masih ingat apa saja kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan pada Daud, pada Yosua, pada siapa lagi kemarin ya? Ini perempuan hamba Naaman. Nah, siapa yang masih ingat? Nah, Tuhan menunjukkan semua kebaikannya, semua perlindungannya pada orang-orang pilihannya. Daud, karena dia membela nama Tuhan, Tuhan ada bersama dia. Daud ada bersama Tuhan. Daud membela Tuhan. Tuhan tunjukkan kemenangan lewat Daud. Nah, lalu, Simson ketinggalan. Simson saat dia mendengarkan Tuhan, saat dia ada di dalam perlindungan Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Simson pernah berdosa? Pernah, iya kan? Tidak mendengarkan Tuhan. Dia tidak boleh menikah dengan orang yang bukan Yahudi, tapi dia mengambil istri orang bukan Yahudi. Itu mendukakan hati Tuhan. Tapi saat Simson kembali pada Tuhan, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan kembalikan kekuatan Simson. Yosua juga. Ya kan? Tuhan berjanji akan pemeliharaan Yosua. Dan juga hamba perempuan Naaman. Nah, meskipun dia sedang dalam pembuangan, dia saat itu sedang dalam kesusahan bangsanya. Dia juga orang yang dalam kesusahan. Tetapi saat dia ingat dan berserah pada Tuhan, dia tetap percaya pada Tuhan saat sulit sekalipun. Tuhan tunjukkan mujizatnya lewat perempuan hamba Naaman ini. Tuhan kita hebat loh, luar biasa sekali loh Tuhan itu ya. Nah, sekarang kalian boleh menulis apa kesusahan kalian di kertas. Dan kalian boleh bawa itu dalam doa. Kalian boleh bawa itu kepada Tuhan. Doakan itu. Saat kalian merasa susah, doakan itu terus sampai Tuhan terus memberikan kekuatan sepanjang kalian berdoa, memberikan keberanian untuk kalian bisa memenangkan kesusahan itu. Kalian tetap menjadi anak Tuhan yang hebat. Ya, anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang kuat. Oke? Kuat apa? Kuat berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan kebenaran itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ya? Nah, yuk. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang mampu menjaga kami, Allah yang bisa senantiasa bersama kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang bisa memberikan kami keberanian untuk melewati setiap kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan. Tuhan juga tolong orang tua kami. Biarlah Tuhan juga berikan perlindungan, Tuhan juga berikan kekuatan untuk orang tua kami. Boleh melewati setiap kesusahan-kesusahannya, setiap kesulitan-kesulitannya, sehingga kami sekeluarga boleh tetap ada di dalam jalan Tuhan dan kami boleh senantiasa melihat mujizat-Mu Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar. Untuk ayat hafalannya, kita buka dalam kitab Efesus, pasal yang kedua, ayat 8-9. Demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sudah selesai mahkotanya? Sudah selesai mahkotanya? Karena lagi tidak keluar, jadi karena pakainya ini aja ya. Nah, pelindung matanya supaya tidak kecipratan kalau ada orang bersin. Ya, oke. Nanti kalau keluar baru pakai masker, ya. Karena sekarang di Malang lagi dingin, jadi karena pakai jaket juga. Dingin banget. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal.